Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmayani. Saya dari Prodi Tradis Matematika 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kearifan lokal yang berada di Kalimantan Barat, tepatnya yaitu mengenai rumah adat yang ada di Kalimantan Barat. Baik, di sini saya akan menceritakan mengenai kearifan lokal yang ada di Kalimantan Barat, tepatnya mengenai 5 rumah adat khas Kalimantan Barat. Kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia membuat setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri. Dari ujung barat hingga ujung timur selalu bisa membuat terpukau jika menyangkut kebudayaan. Kebudayaan serta ciri khasnya ini akan tercermin pada banyak hal, mulai dari baju adat hingga rumah adatnya. Begitu juga dengan Kalimantan Barat yang memiliki rumah adat yang unik. Mengingat provinsi satu ini ditinggali oleh 2 suku besar, simak ulasan keberagaman rumah adat khas Kalimantan berikut ini. Yang pertama ada rumah adat Betang Radang. Ketika mengunjungi Pontianak, rumah adat satu ini bisa langsung ditemukan. Bangunannya begitu khas, seakan menyambut siapa saja yang singgah ke kota khatulistiwa ini. Rumah adat Dayak Radang ini bahkan pernah menyebut rektor muri dunia, mengingat di Indonesia sendiri belum ada bangunan rumah adat yang ukurannya sebesar rumah adat satu ini. Menariknya lagi, letaknya juga berada di tengah kota, sehingga bisa sebagai wisata juga. Rumah adat Kalimantan Barat satu ini memiliki ukuran panjang sekitar 138 meter dengan tinggi sekitar 7 meter. Dengan ukuran sebesar itu membuat rumah satu ini menjadi bangunan yang paling mewah dan sangat kental dengan corak Dayaknya. Rumah satu ini sengaja dibangun sebagai replika dan tidak ada suku Dayak yang menempatinya. Tidak hanya dijadikan sebagai destinasi wisata, berbagai kesenian suku Dayak juga kerap dilakukan di rumah adat ini. Betang Radang sendiri merupakan rumah adat khas Kalimantan Barat yang juga disebut dengan nama Rumah Betang atau Rumah Panjang. Nama ini diambil dari bahasa suku Dayak, Kenayat. Dirancang khusus, rumah adat ini bisa menampung penghuni hingga 600 orang pada bagian ruang utamanya. Dilengkapi dengan halaman luas yang mirip sehingga dijadikan sebagai pusat pertunjukan hingga budaya lokal lengkap dengan ciri khas Dayak yang kental. Yang kedua yaitu Rumah Adat Betang. Rumah adat Betang ini juga memiliki ukuran yang sangat besar, karena umumnya rumah adat Betang akan dihuni oleh keluarga besar dari suku Dayak. Ukurannya sendiri memiliki panjang sekitar 150 meter dengan lebarnya mencapai 30 meter. Bahkan ada juga yang ukurannya lebih besar lagi dari ukuran tersebut, yang membuat rumah adat satu ini unik. Bentuk dari rumahnya sangat bervariasi tergantung jumlah keluarga yang menempatinya. Rumah satu ini memiliki desain rumah panggung yang ketinggiannya dari permukaan tanah sekitar 3 hingga 5 meter. Tentunya pemilihan desain satu ini ada maknanya, yaitu untuk mengantisipasi adanya banjir maupun gangguan dari hewan buas. Mengingat alam Kalimantan masih rimbun dan terjaga hingga kini, umumnya masyarakat yang menempati rumah ini akan hidup dengan cara berkelompok dan satu rumah. Hal tersebut sudah menjadi tradisi dan juga turun-temurun hingga penghuni dalam satu rumah beragam. Nantinya dalam satu ruangan atau bilik dihuni oleh satu rumah tangga atau keluarga. Kemudian disekat-sekat, karena memang ukuran dari rumah Betang sendiri begitu luas. Bukan hanya rumah Betang, masyarakat suku Dayak juga memiliki rumah tunggal yang dibangun hanya untuk sementara waktu. Biasanya dikarenakan jarak ladang dan rumah itu terlalu jauh. Yang ketiga yaitu rumah adat Baluk. Rumah adat Baluk menjadi rumah adat suku Dayak yang bentuknya sangat berbeda dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Mengapa? Karena mengingat fungsinya sendiri digunakan saat ritual tahunan maupun niba-niba adalah musim setelah penggarapan ladang untuk tahun berikutnya. Biasanya akan dilakukan pada tanggal 15 Juni setiap tahunnya. Inilah yang menjadikan rumah adat Baluk begitu unik dan menarik yang kita ketahui. Untuk bentuknya sendiri memiliki bentuk bundar, diameter sekitar 10 meter dan tingginya 10 meter. Namun, tingginya juga bisa mencapai 12 meter karena akan disanggah dengan menggunakan 20 tiang kayu dan juga beberapa kayu untuk menopang bagian lainnya. Terdapat juga satu batang tiang yang digunakan sebagai tangga yang bentuknya seperti titian. Membuat rumah adat satu ini semakin unik saja jika dilihat dari bentuknya. Rumah adat Baluk ini juga memiliki makna tersendiri di balik ketinggiannya yang dimiliki, di mana rumah satu ini memberikan gambaran perihal kedudukan atau
Tempang Kemang Triuh yang merupakan tempat yang harus dihormati. Hingga kini masih bisa menemui rumah adat yang unik, yakni di Kecamatan Siding, Desa Hilibue. Untuk menuju desa ini memang terbilang jauh karena dari Bengkayang jaraknya sekitar 134 km dan bisa ditempuh menggunakan motor air. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, rumah adat Melayu. Di Kalimantan yang juga ditinggali oleh suku Melayu, menjadikan rumah adatnya juga semakin beragam. Suku Melayu memiliki rumah adat yang bentuknya rumah panggung dan bisa ditemui di Pontianak. Salah satu rumah khas Melayu ini dijadikan sebagai balai kerja yang fungsinya untuk sekretarian pertemuan Bali rakyat, kios penjualan, dan juga teman bermain. Masing-masing ruangan memiliki fungsi-fungsi yang berbeda, mulai dari penginapan hingga acara adat. Rumah adat Melayu ini juga dijadikan sebagai pusat kebudayaan Melayu dan sudah diresmikan sebagai destinasi wisata. Dari segi bangunannya, rumah adat ini pada bagian atap terpengaruh dari bangunan Jawa, di mana atapnya segitiga yang tingginya 30 derajat ini berfungsi sebagai mengalirnya udara, sehingga tidak ada panas ketika berada di dalam rumah ini. Pada bagian bawahnya terdapat kolong yang difungsikan sebagai tempat parkir kendaraan. Yang terakhir atau yang kelima nih, ada rumah adat Panjang. Keberadaan rumah adat Panjang ini saat ini semakin sedikit, bahkan bisa dikatakan hampir mendekati kepunahan. Hal ini disebabkan pada tahun 1960-an, pemerintah menghancurkan beberapa rumah sebab dicurigai menganut komunis. Padahal, rumah adat Panjang merupakan pusat dari kehidupan masyarakat Dayak Kalimantan Barat. Jika dilihat dari bentuknya, rumah satu ini mirip dengan rumah adat yang ada di Kalimantan Tengah. Dari namanya yang merupakan rumah panjang, ukuran yang dimiliki rumah tradisional ini juga tidak biasa. Dibangun dari bahan kayu, rumah panjang biasanya memiliki ukuran hingga mencapai 180 meter dengan lebar mulai dari 6 hingga 30 meter. Untuk tingginya bisa mencapai 5 hingga 8 meter. Bentuk rumah adat ini adalah rumah panggung, sehingga harus menaiki tangga untuk bisa sampai di dalam rumah. Biasanya tangga tersebut jumlahnya ganjil dan disesuaikan berdasarkan luas rumah. Semakin besar maka akan semakin banyak tangganya. Tangganya akan dibuat dari kayu ulin yang sudah terkenal akan kekokohan dan kekuatannya. Untuk bagian lantainya terbuat dari bahan belahan bambu ataupun kayu belahan pinang yang dibuat bulat. Pada dindingnya akan disekat-sekat menggunakan papan dengan beberapa ruangan di dalamnya. Mungkin inilah 5 kearifan lokal rumah adat khas Kalimantan Barat. Rumah adat menjadi warisan budaya yang membuat Indonesia semakin kaya. Kalimantan Barat sendiri merupakan provinsi yang ditinggali oleh beragam suku dengan 2 suku besar, yaitu Melayu dan Dayak. Sehingga bisa dipastikan jika kedua budaya ini mempengaruhi rumah adat tradisionalnya. Setiap rumah juga memiliki ciri khas serta keunikan tersendiri. Meskipun kini ada beberapa rumah yang sulit untuk ditemui akibat kepunahannya yang menghampiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai kearifan lokal ciri khas rumah adat di Kalimantan Barat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.